Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga dengan taufiknya, alhamdulillah kita kembali melanjutkan ta'lim kita seputar tafsir surah Al-Fatihah. Malam ini masih melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala pujian lillahi murni milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Mahbub, zat yang sangat dicintai. Laisa ma man nuhibbuhu siwa, tidak ada yang kita cintai selain dirinya. Dialah Allah Al-Marju, yang kita harapkan, tidak ada yang kita harapkan melebihi dirinya. Dialah Al-Ilah alladzina khafu minhu khaufan syadida, yang kita takuti sepenuhnya, tidak ada yang kita takuti melebihi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Allah Al-Ma'bud Al-Marju walladzina khafu minhu. Kenapa kemudian kita puji Allah Subhanahu wa taala? Karena dia adalah Rabbul Alamin. Dialah adalah Rabb, penguasa seluruh alam semesta, penguasa alam semesta. Inilah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya di bagian awal, bahwa Allah sebagai Rabbul Alamin adalah Allah yang dengan kata Rabb, istilah Rabb ini merangkum segala totalitas perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Yang mana kita jelaskan bahwa secara pilar ataupun rukun, maka rububiyah ini dibangun di atas dua pondasi utama. Yang pertama, bahwa Allah sebagai Rabb mencakup seluruh alam semesta. Tidak ada alam bukan Allah Rabbnya. Dan alam ini menurut istilah kita manusia mencakup dua hal. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah tempat. Artinya tidak ada tempat di alam ini, tidak ada waktu durasi di alam ini, semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengarah, penguasa, pengatur dan segala-galanya. Oleh karena itu Allah tegaskan tentang dirinya, walahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang maha terpuji fil ula, di dunia ini, wal akhirah, maupun di akhirat. Itu terkait dengan waktu, yaitu dunia dan akhirat. Adapun terkait durasi, masalah tempat, bahwasanya Allah terpuji fis sama'i, di langit, maupun fil ardi, maupun di bumi ini. Juga dari sisi waktu, bahwa dialah Allah yang terpuji asyian, di waktu isya, wa hina tudhirun, maupun di waktu zuhur. Isya mewakili malam, lalu wa hina tudhirun yang mewakili siang. Itulah makna pilar pertama, rukun pertama, Rabbul Alamin. Yang kedua pilarnya adalah bahwa Allah adalah zat yang maha ihsan. Apa itu ihsan? Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian tarbiyah, mencipta lalu mengarahkan sedikit demi sedikit seluruh makhluknya ila haddi jamalihi, hingga semuanya mencapai kesempurnaannya lahir dan batin. Itulah yang disebut dengan tarbiyah. Allah mendidik, mengatur, mengarahkan. Dan itu adalah ihsan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah sering menyatakan wa ahsinu, kalian berbuat baiklah. Ihsan di sana adalah bagaimana maksimal dalam berbuat secara ilmu pertama, yang kedua secara amal. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah begitu ihsan kepada kalian semuanya. Tidak ada perbuatan Allah zalim, maha suci Allah dari kezaliman. Semuanya keadilan, bahkan disebut semuanya adalah ihsan. Oleh karena itu fenomena alam raya adalah bukti ihsan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Mulk Allah sudah menyatakan bahwa
Allah menciptakan seluruh alam ini. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan alam ini, langit dan bumi dengan ihsan, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Walaupun ada yang tidak kita senangi sebagai manusia, itu karena adanya hikmah. Totalitasnya adalah ihsan, totalitasnya adalah rahmat. Lalu kemudian kalau ada yang kita nggak sukai, itu hanyalah hikmah. Seperti iblis, kenapa ada? Ada hikmahnya. Kenapa kemudian ada kekafiran di muka bumi ini? Kenapa ada keunikan? Kenapa ada maksiat? Di saat Allah nggak senang, kenapa Allah biarkan? Ada hikmah. Bahwa untuk menguji totalitas manusia, ihsan mereka, ikhlas mereka kepada Allah akan diuji oleh yang lain, yaitu oposisi kebenaran, sebagaimana Islam adalah oposisi kebatilan. Maka yang dimaksud orang-orang istiqamah, orang-orang yang konsisten, apabila dia memiliki musuh, maka Allah katakan bahwa inna syaitana lakum adun, sungguh syaitan adalah musuh bagi kalian. Fahu adua, maka yakinilah, sikapilah iblis itu sebagai musuh, jangan pernah sama sekali jadikan teman. Ya. Makanya Allah sudah katakan Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah pengarah, penolong orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Salah satu bentuk wilayah pengarah dan bentuk pengarahan Allah Subhanahu wa taala adalah mengeluarkan seluruh makhluk muslim minadh dhulumat, darinya kekafiran, gelapnya kesyirikan, gelapnya kemunafikan, ilan nur, kepada cahaya keadilan, cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Dan kita tahu Islam ini adalah gabungan dari dua hal. Pertama, semangat yang Allah katakan sebagai ruh. Di akhir surah Asy-Syu'ara Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, wahai Rasulullah, demikianlah aku mewahyukan kepadamu ruhan min amrina, yaitu Al-Quran yang Allah sebut sebagai ruh. Kenapa ruh? Karena Quran itu adalah semangat yang menggerakkan hati kita untuk kemudian percaya kepada dirinya, yang menggerakkan hati kita untuk berucap tasdiq, sehingga kita percaya adanya hari akhirat. Dialah Allah yang menggerakkan, membuat hati ini berucap, sehingga kita percaya konsep yang namanya keimanan kepada qada dan qadar, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada kitab suci. Itu adalah gerakan yang bentuknya adalah ucapan hati, lalu kemudian ada perbuatan hati yang sifatnya adalah cinta Allah, tawakal kepadanya, taubat kepadanya, inabah, lalu kemudian ada harapan, ada rasa takut dan sebagainya. Itu adalah semangat. Namun apakah semangat yang kita sebut ruhiyah itu cukup? Belum. Karena kita bergerak, beraktivitas, belum tentu kita melewati jalan yang lurus. Masih ada potensi penyimpangan. Maka Allah katakan, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelum Quran ini ada, maka dipastikan kalian tidak mengerti iman. Dan kini setelah ia menjadi semangat, setelah engkau mengenal iman, setelah engkau mengenal bahwa Quran ini adalah penyemangat, mengerti konsep keimanan, jalnahu nura, maka di samping Allah jadikan Quran fungsi asasinya adalah penyemangat yang mengikhlaskan jiwa, membuat kita jauh dari kesyirikan, jauh dari kemunafikan, jauh dari ujub dan takabbur. Lalu Allah jadikan Quran ini pun sebagai cahaya. Jalnahu nuran, jadikan cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yaitu Allah berikan petunjuk bagi hamba-hamba yang terpilih, yang memiliki keikhlasan, yang memiliki kerinduan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka terciptalah dua fungsi utama, yaitu pertama ilmu dan amal sekalian. Ilmu itu adalah semangat akibat daripada mengenal Allah rububiyahnya. Lalu kemudian ia menjadi semangat. Lalu semangat dan kerinduan kepadanya, ia menjadi cahaya. Cahaya itu adalah syariat Rasulullah, apa yang telah Rasulullah tunjukkan kepada kita. Sehingga ilmu dan amal sekaligus itulah yang kita sebut sebagai siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang lurus. Jalan yang sempat tidak bisa dilewati oleh Yahudi walaupun mereka mengerti jalan tersebut. Sehingga mereka maghdub alaihim, mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang orang-orang Yahudi dengan orang Nasrani begitu semangat melewatinya, namun kurang panduan ilmu, sehingga mereka tersesat.
Nah, Islam ini adalah ilmu sekaligus amal yang selalu kita nanti sebut-sebut di lanjutan surah ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Alladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, kalangan min nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Itu adalah teman terbaik. Dzalikal fadlu minallah, itu adalah karunia dari Allah untuk mereka, karunia ilmu, tauhid, ilmu, iman, lalu kemudian karunia amal yang disebut taufik, sehingga mereka lah yang sebenarnya mendapatkan karunia nikmat terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua basis atau rukun daripada rububiyah ini, sekarang kita melihat karakteristik rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini minimal ada beberapa yang akan kita sebut. Pertama, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ghina, ya, kita sering mendengar Allah menyebut dirinya Ghani, Allah zat yang maha kaya. Ya, artinya selama ini kita menyatakan ini nikmat Allah. Nikmat itu dari mana? Dari ihsan Allah. Ihsan inilah yang menjadi nikmat. Lalu nikmat itu kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Fatir ayat 5 misalnya kita akan menemukan Allah menegaskan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, mau kafir, mau mukmin, mau Yahudi, mau Nasrani, antumul fuqara, kalian semua butuh Allah. Antumul fuqara. Oleh karena itu tidak ada makhluk kecuali dirinya pasti cirinya adalah kemiskinan dan kebutuhan sama Allah. Mau atau tidak. Orang kafir walaupun enggak membutuhkan Allah dari sisi uluhiyahnya, tapi mereka membutuhkan Allah dari sisi rububiyahnya. Oleh karena itu sekafir-kafirnya manusia, semunafik-munafiknya manusia, dia akan tetap berdoa ya Rabb. Ya, terutama ketika dia kena musibah, ketika dia terancam oleh penyakit corona, COVID-19, dia dengan mudah hatinya terbuka. Yang kita sebut bahwa fitrah manusia akan mudah terbuka ketika merasa terancam. Ya. Karenanya jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan antumul fuqara'u, kalianlah yang butuh Allah. Ya, kita udah bahas ketika Allah menyatakan qul huwallahu ahad, dialah Allah yang maha esa, yang maha unik. Allahus samad, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, as-samad ini maka dijelaskan oleh Al-Ghani, Allah maha kaya, bahwa Allah menciptakan makhluk bukan karena butuh, tetapi murni karena keinginan dan hikmahnya agar ada makhluk di samping dia bisa memilih keburukan, dia memilih kebenaran atas nama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah, kalianlah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan ketahuilah, huwal ghani, dialah zat yang maha kaya, yang tidak butuh ibadah kalian, yang tidak butuh salat kalian, yang tidak butuh infak kalian. Kalianlah yang butuh Islam untuk bisa masuk surga. Kalianlah yang butuh salat untuk bisa bahagia. Kalianlah yang butuh dakwah bahwa Islam ini akan berjaya. Dengan kita, dengan dia akan tetap berjalan. Bahwa gerbong Islam ini akan terus melaju. Apakah dengan kita yang menumpanginya, ataukah dengan penumpang lain yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah dengan jelas menyatakan demikian di surah Qaf. La tamunnu alayya islamakum. Jangan pernah ketika kalian masuk Islam lalu Allah memberikan kepada Allah sesuatu, enggak. Walakinnallaha yamunnu alaikum. Tapi Allah yang beri kalian nikmat dengan menurunkan Islam ini, dengan mengutus Rasulullah, menjadikan Quran sebagai panduan. Allah tidak butuh salat kita, puasa kita, infak kita, tapi kitalah yang membutuhkannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya Allah katakan Al-Hamid sebagai Al-Ghani, dia adalah maha kaya, maka Al-Hamid dialah yang maha terpuji. Ya. Makanya di Al-Fatihah pun sama, alhamdu, segala puji ada lillahi, milik Allah. Bahwa pujian itu adalah konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala mengurus seluruh makhluk. Bahwa dia dipuji, bahwa dia disembah, bahwa dia itu konsekuensi dari rububiyahnya. Bahwa kalau ada yang kemudian menikmati
kekayaan Allah di alam semesta ini, lalu dia tidak mengikuti fitrahnya memuji Allah, maka itulah yang disebut orang-orang lupa diri, yang selalu kita sebut sebagai istidraj, sanastadrijuhum, kami akan arahkan, tipu ataupun kemudian bikin mereka lupa diri, min haitsu la ya'lamun, dari sesuatu yang mereka tidak sadari. Oleh karena itu, ketika kemudian ilmu kita bertambah, man izdada ilman walam yazdad hudan, dalam sebuah kata hikmah, siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah hidayahnya, lam yazdad minallahi illa bu'da, sungguh dia tidak bertambah kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada yang menyatakan bahwa agama hanyalah hayalan, bahwa agama hanya Islam hanyalah opium, ya, bahwa Islam hanyalah asatirul awwalin, cerita masa lalu, itu adalah orang-orang yang tertipu oleh syaitan. Ya, justru yang masa lalu itu adalah syirik, karena tidak sesuai dengan modernisme wasatiyah yang diajarkan oleh Islam. Wasatiyah yang menggabungkan langit dan bumi, wasatiyah yang menyatukan antara akhirat dan dunia, wasatiyah yaitu moderat yang menjadikan masjid sebagai pusat bumi ini, namun tidak merupakan luar masjid sebagai tempat untuk beraktivitas. Fantashiru fil ardi, kalau kalian sudah sholat Jumat, kalau kalian sudah sholat 5 waktu, fantashiru fil ardi, kalian kembalilah ke tempat kerja kalian. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Karena jemaah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di banyak ayat Allah katakan wa'lamu, sadarilah wahai manusia, karena Islam itu adalah kesadaran, Islam itu adalah nasihat, Islam itu adalah pengetahuan. Kalau ada yang di luar pengetahuan, maka dia bukan Islam, dia adalah jahiliyah. Ya. Kalau ada yang rasional, maka itu pasti Islam. Tapi manakala ada rasional bertentangan Islam, itu bukan rasional, itu hawa nafsu. Itu hawa nafsu yang kelihatannya tampil rasional. Kita katakan kalau ada rasional lalu menolak agama, menolak Islam, maka kita katakan itu iblis yang memakai istilah-istilah yang begitu luar biasa demi untuk menipu manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, misalnya di surah Luqman ayat 26, dengan tegas Allah menyatakan lillahi, sungguh apapun ma fis samawati wal ardi, di langit maupun di bumi, lillah adalah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwal ghaniyyul hamid, sungguh Allah dialah yang maha al-hamid, al-ghani, kaya, al-hamid. Selalu al-ghani, kekayaan dikaitkan dengan terpujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dialah yang maha kaya. Karena janji yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian ada yang kafir, ya, wa in takfuru, kalau kalian kafir seluruhnya, fa innallaha ghaniyun ankum, ketahuilah Allah enggak butuh kalian. Ya, Allah enggak butuh kalian. Kalian kafir seluruh alam semesta, itu tidak mengurangi kekayaan Allah, keterpujian Allah, ketuhanan Allah, enggak ada yang kurang. Justru ketika kalian kafir, maka langsung terblacklist dari peluang untuk bahagia dunia dan akhirat. Bahkan kemudian menjadi resmi, menjadi murid iblis yang berhak masuk di neraka. Neraka dunia yaitu lupa diri, lalu kemudian neraka akhirat yaitu kemudian masuk ke lorong-lorong siksaan. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang karakter kedua, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia harus dipuji? Yaitu bahwa dia adalah Allah Al-Khaliq, sang pencipta, wal mudabbir, sang pengatur. Ya. Kalau pencipta ini udah dari awal Allah Subhanahu wa taala ketika mengenalkan dirinya sebagai Rabb, udah jelas. Allah sudah menyatakan Iqra, bacalah. Bismi rabbik, atas nama Rabbmu. Allah sudah mengenalkan bahwa yang menyuruh membaca itu adalah Rabb. Lalu Rabb itu siapa? Kok menyuruh membaca? Allah sudah kenal, Alladzi khalaq, yang mencipta. Allah sudah menyatakan dirinya sebagai sang maha pencipta. Lalu apa yang dicipta? Terlalu umum, seluruhnya. Lalu Allah khususkan Alladzi khalaqal insan, yaitu Allah yang menciptakan manusia. Makanya Adam disebut
Ya, khalaqtu biyadayya. Aku ciptakan Adam dan Hawa itu dengan tanganku sendiri. Ya. Disebutkan bahwa idhafatu khalqi Adam ila Allah Subhanahu wa taala ila yadayhi, bahwa ketika Allah mengaitkan penciptaan Adam dengan mengatakan dengan tangannya, itu tasyrif, yaitu pemberian kemuliaan, kekhususan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sudah katakan khalaqal insan. Dialah sang pencipta manusia. Kita lihat juga ini di surah Al-Baqarah ayat 20. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Oleh karena itu Allah sudah menyatakan yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dialah Allah yang mengatur segala kejadian dan peristiwa di alam ini. Minas sama'i, dari langit, ilal ardi, ke bumi. Sehingga sudah sangat jelas bahwa operasional segala kejadian di alam semesta, terutama di bumi ini, diarahkan, diatur dari langit sana. Ya. Maka disebutkan aamintum man fis sama. Kalian percayakah dengan Allah yang ada di langit sana? Dengan jelas Allah menyatakan bahwa dirinya berada di langit. Ya. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di ayat 31 surah Yunus Allah katakan kul, katakan. Ini adalah pertanyaan inkari istiqrar, ya, yaitu pertanyaan sekedar, ya, menyadarkan dan menyuruhkan. Kul may yarzuqukum minas sama. Siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit, wal ardi, dari bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Siapakah Allah yamliku, yang menguasai, memiliki as-sam'a, pendengaran, wal absara, pandangan, wa may yukhrijul hayya minal mait. Siapakah zat yang mampu mengeluarkan kematian dari kehidupan dan kehidupan dari kematian? Kita lihat peristiwa ini tiap hari, bahwa dari manusia yang tadinya hidup hamil, lalu kemudian lahir makhluk baru yang hidup, di dalamnya dia mati. Ya, kita lihat tiap hari bagaimana bunga-bunga dan buah itu lalu kemudian mengandung di putiknya yang kita sebut biji. Ini kematian. Allah kemudian beberapa saat kemudian ia menjadi buah yang matang, di dalamnya ada biji. Lalu setelah itu kemudian dibiarkan di atas tanah, lalu benda mati itu mengeluarkan kehidupan dari pucuknya. Ya, itu proses tiap hari terkait dengan siklus kehidupan. Lalu Allah katakan nanti itu akan ada ujungnya. Tidak selamanya siklus itu berjalan, karena dia berasal dari ketiadaan lalu ada, maka dia akan kembali ke asalnya ketiadaan. Karena hakikat kita makhluk adalah ketiadaan. Kita ada karena diadakan. Berbeda dengan Allah yang aslinya adalah ada, tidak ada ketiadaan pada dirinya. Bahkan ketiadaan sebelum dan setelahnya tidak ada istilahnya. Dia ada, dan ketika dia ada tidak mengenal istilah stagnan ataupun sakit. Terus strength sampai selamanya dan selamanya ila abadil abad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan wa may yudabbirul amra. Siapakah yang mengatur segala kejadian alam ini kalau bukan Allah? Fasayaquluna. Orang musyrik pun akan menyatakan dengan fitrahnya adalah Allah. Fakul, maka ketika manusia secara fitrawi mengaku demikian, maka tegurlah wahai Rasulullah, afala tattaqun, lalu kenapa kalian tidak takut